Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, Ibu Dian Anggraini MPDI, dan kepada teman-teman kelas 3E Pendidikan Agama Islam juga yang kami hormati. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Maqamat dan Ahwal, Persamaan dan Perbedaan Maqamat dan Ahwal, Zuhud, Wirai, Tawakal, Sabar, dan Ridho. Langsung saja ke pembahasan. A. Pengertian maqamat dan macam-macamnya. Secara bahasa, maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam yang berarti pangkat atau derajat. Dalam bahasa Inggris, maqamat disebut dengan stage atau tangga dan stations atau terminal. Menurut istilah tasawuf, maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadah, latihan spiritual, serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah. Jadi, maqamat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Macam-macam maqamat dalam ilmu tasawuf. 1. Taubat. Taubat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada saat yang lampau dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa-dosa tersebut dan dibarengi dengan melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah. Kedua, zuhud. Zuhud adalah sebagai suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan ukhrawi. Yang ketiga, sabar. Secara bahasa, sabar berarti tabah hati. Secara istilah, sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. 4. Wara'. Secara harfiah, wara' berarti soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Yang kelima, faqr. Faqr adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. 6. Tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Secara umum, tawakal adalah keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ridho atau rela. Secara harfiah, ridho berarti rela, senang, dan suka. Secara umum, ridho adalah menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah. 8. Mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahaba yahibu mahabatan, yang berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah adalah cinta abadi kepada Allah yang melebihi cinta kepada siapapun dan apapun. Kesembilan, ma'rifat. Secara bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rifu irfan ma'rifat, yang artinya pengetahuan dan pengalaman. Menurut ulama, ma'rifat adalah kemampuan seorang sufi untuk mengenal Allah, sifat-sifatnya yang membenarkan Allah dengan segala keyakinan dan iman yang sejati dan dengan sukarela melaksanakan ajarannya dalam segala perbuatan. 10. Istiqomah. Menurut Kiai Ahmad, istiqomah berarti tekun, telaten, terus-menerus, dan tidak pernah bosan untuk mengamalkan apapun yang dapat diamalkan. B. Pengertian ahwal dan macam-macamnya. Dari segi bahasa, ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang berarti sifat dan keadaan sesuatu. Menurut Al-Ghazali, hal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa. Adapun macam-macam ahwal dalam ilmu tasawuf sebagai berikut. 1. Muhasabah atau mawas diri, dan muraqabah atau waspada. Muhasabah adalah sebagai upaya untuk meneliti diri sendiri dengan cermat apakah segala perbuatannya dalam sehari-hari telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Allah. Sedangkan muraqabah adalah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. Yang kedua, roja atau berharap, dan khauf atau takut. Roja adalah berharap atau
perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan atau disenangi. Menurut ahli sufi, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena khawatir kurangnya pengabdian. Orang yang selalu merasa takut, maka timbullah sikap untuk selalu berusaha agar perilakunya tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah dan mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif dan terpuji serta menjauhi perbuatan tercela. Ketiga, hub atau cinta. Hub adalah kecenderungan hati untuk memerhatikan keindahan dan kecantikan. Kelima, syauq atau rindu, dan ungs atau intim. Syauq adalah kerinduan yang ingin segera bertemu dengan Allah. Ungs adalah sifat merasa selalu berteman, tak pernah merasa sepi. Kemudian yang kelima, tumakninah. Tumakninah adalah rasa tenang, tidak ada rasa was-was atau khawatir, tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Tumakninah dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ketenangan bagi kaum awam, yang kedua ketenangan bagi orang-orang khusus, yang ketiga ketenangan bagi orang-orang yang paling khusus. 6. Musyahadah. Musyahadah secara harfiah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Secara terminologi tasawuf, musyahadah adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicintai Allah atau penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. C. Perbedaan dan persamaan maqamat dan ahwal. Adapun perbedaan dan persamaan antara maqamat dan ahwal dapat dipaparkan dalam tabel. Yang pertama, maqamat. Macam-macamnya ada taubat, zuhud, sabar, wara, faqr, tawakal, ridho, mahabbah, ma'rifat, dan istiqomah. Sedangkan macam-macam ahwal ada muhasabah dan muraqabah, roja dan khauf, hub, syauq dan ungs, tumakninah dan musyahadah. Perbedaan antara maqamat dan ahwal. Perbedaan kalau maqamat itu pelaksanaan senantiasa berurutan, dirumuskan oleh seorang sufi itu sendiri. Jumlah maqamat antara sufi satu dengan sufi lainnya berbeda, dapat dipelajari oleh setiap salik atau pelaku tasawuf, harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan membutuhkan usaha. Sedangkan ahwal, hidayah dan anugerah dari Allah selalu dengan kehendaknya, sifatnya temporer, mudah datang dan pergi atau tidak selamanya ada dan tidak membutuhkan usaha. Persamaan antara maqamat dan ahwal sama-sama merupakan inti kajian dan ajaran tasawuf dan dapat dialami oleh setiap sufi. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Dari pemaparan di atas yang berkaitan dengan maqamat dan ahwal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengertian maqamat dan macam-macamnya. A. Pengertian maqamat. Maqamat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. B. Macam-macam maqamat. 1. Taubat, 2. Zuhud, 3. Sabar, 4. wara', 4. faqr, 5. tawakal, 6. ridho, 7. mahabbah, 8. ma'rifat, 9. istiqomah. 2. Pengertian ahwal dan macam-macamnya. Pengertian ahwal. Ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa. Macam-macam ahwal. 1. Muhasabah dan muraqabah, 2. roja dan khauf, 3. hub, 4. syauq dan uns, 5. tumakninah, 6. musyahadah. 3. Perbedaan dan persamaan maqamat dan ahwal. Dilihat dari segi pelaksanaan, hidayah dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya, serta sifatnya temporer, mudah datang dan pergi atau tidak selamanya ada, dan tidak membutuhkan usaha. Sedangkan persamaannya merupakan inti kajian dan ajaran tasawuf. Demikianlah tadi hasil presentasi dari makalah kami.
Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam segi penulisan ataupun yang lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.